Satu. Masya Allah, Alhamdulillah guru kita Agim sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suara A. Kedengaran A, Masya Allah. Baik, izin Wahyu buka dulu A. Resikonya ini kalau jalanan ini. Tenang aja. Cek Baik. dulu ini gambar. Masya Allah. Baik, Wahyu izin buka dulu A ya. Ya, buka dulu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak, Ibu, ayah dan bunda yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimualaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ayah bunda yang baik, sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan perjalanan training kita di siang hari ini menambah keberkahan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kita sudah terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ataupun Agim dalam rangka pelatihan masa persiapan pensiun dengan tema kiat mengatasi persoalan hidup yang mana akan dibahas lebih tuntas lagi bersama guru kita Agim ataupun Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Pada AA kami persilakan. Ya, riwe, sabar ya. Kakek-kakek, nenek-nenek. Nih posisi A dulu nih, kasih tahu. Tuh lihat. Tebak di mana nih? Cuma di Perumdi itu restoran. Restoran yang ada danaunya. Iya, yang ada danaunya ini di daerah Nah ini pengusahanya nih. Assalamualaikum Pak David. Dokter gigi tapi jadi pengusaha restoran. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Minta izin nih, ceramah dulu. Ini sebentar ya, nyari posisi yang pas. Sini aja. Aduh, punten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar kakek-kakek, nenek-nenek sekalian? Sehat Pak. Belum kakek-kakek, nenek-nenek. 17. Ya, kakek-kakek, nenek-nenek. Belum nenek-nenek. Belum punya cucu. Memang mau disebut aja. Dulu pelatihan MPP ini, kalau lihat tuh kelihatannya kakek-kakek, nenek-nenek. Karena masih muda lah. Sekarang udah menjelang 60 ini. Jadi adik-adikku sekalian, apa kabar? Baik-baik aja adik-adik. Rata-rata usia baik. Rata-rata usia berapa ini adik-adik tuh? Di atas 50, Pak. 55 ya. 59 mau 60 ini. Kalau hitungan Masehi, kalau hitungan Hijriah sudah 61 ini. Dengan 11 cucu mau melahirkan lagi nih 2 cucu ya, Masya Allah. Sebentar lagi 13 cucunya, Masya Allah. Nggak ada yang nandingin kan ya, dari segi usia dan percucuan. Nah Bapak Ibu yang baik, jadi dalam hidup ini mustahil tanpa masalah. Karena masalah itu adalah bagian dari karunia Allah. Jadi masalah itu bukan beban. Masalah itu adalah bagian dari karunia. Tergantung kita menyikapinya. Kita menderita itu bukan karena masalahnya, tapi kita menderita karena salah menyikapi masalah. Persis kalau ujian di sekolah ya, orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Betul kan?
Jadi yang bahaya dalam hidup ini adalah, nah, lihat dulu. Nah, yang bahaya dari masalah kita adalah salah menyikapinya. Maka berikut ini ada 5 kiat. Karena sudah lebih tua ya adik-adik ya. 5 kiat menghadapi persoalan itu. Disebut nenek-nenek, kakek-kakek nggak mau. Disebut adik-adik malah pada ketawa. Mau disebut apa? Ini teh om, tante ya. Supaya gaya. 1. Rumus dalam hidup ini yang pertama adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ayo ulangi apa? 1, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa harus siap? Karena hidup ini mustahil selalu cocok. Kita punya rencana, punya keinginan, Allah juga punya rencana. Dan yang terbaik itu adalah rencana Allah bagi orang yang beriman. Serta yang bakal terjadi adalah rencana Allah juga. Makanya kita tidak boleh terpaku oleh keinginan kita. Kalau duniawi itu, kita tuh cuma 3 aja. Nih tolong digaris bawahi ya. Luruskan niat. Ya, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau niat sudah lurus, udah bagus tuh. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka. Pokoknya ihris ala ma yanfa'uk, sempurnakan semangat ikhtiar. Dan yang ketiga, tawakal. Pasrahkan ke Allah. Kalau baik jadi, kalau nggak baik jangan. Udah selesai, tugas kita cuma 3 itu. Apapun yang terjadi, kalau niat kita baik, ikhtiar kita maksimal di jalan Allah dan sudah pasrahkan ke Allah, pasti yang terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi segala urusannya. Oleh karena itulah, termasuk ujian COVID ya, punya keinginan harus niatkan yang lurus, kayak mau umroh, mau haji, niat sudah lurus, daftar, ikut manasik, selebihnya terserah. Ternyata umrohnya nggak jadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Niatnya sudah sampai, ikhtiarnya jadi amal, dan tawakal dipilihkan yang terbaik. Namanya juga belum waktunya. Ya, anak mau menikah, udah menjelang menikah, tiba-tiba ada pembatalan. Oh, itu niat sudah, ikhtiar sudah, tapi batal. Berarti itu yang terbaik daripada dipaksakan menikah dan akhirnya jadi petaka sesudahnya, disiksa, dianiaya, kan rugi. Kan ibu bapak minta jodoh terbaik untuk anak, benar? Nah, yang melamar itu belum tentu yang terbaik. Jelas tidak nih? Halo? Jelas, Pak. Coba digigit anjing baik atau buruk? Anjing baik atau buruk? Buruk. Jelas buruk. Sok tahu. Ini ya, ada keluar dari rumah, tiba-tiba digigit anjing. Buruk. Pas digigit, ya kalau saya sudah niat nyari jodoh, saya sudah ikhtiar, saya sudah tawakal, kenapa digigit anjing? Pas dibawa ke dokter, ke rumah sakit, ternyata lama-lama tahu rahasia takdir, jodohnya perawat gitu. Jadi ada kalanya takdir tuh belok-belok ke sesuatu yang tidak dikehendaki. Kadang ketipu, kadang apa aja, tahu-tahu kita dapat takdir terbaik sesudahnya. Makanya dalilnya Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau tidak suka. Boleh jadi engkau wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Pensiun baik atau buruk? Baik. Allah baik. Ya. Allah baik. Insya Allah baik. Ya.
Kedua, kalau Bapak Ibu nggak pensiun, itu Bapak Ibu bakal disebelin teman-teman di kantor. Ya, kelamaan. Banyak yang sebel lihat kita di kantor kalau kelamaan pensiun ya, daripada didoain orang berhenti. Yang kedua adalah kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Kalau sudah terjadi harus ridho. Ridho. Ada ikhlas, ada ridho. Ikhlas itu dalam berbuat. Ridho itu dalam menerima takdir. Seperti sedekah harus ikhlas. Dompet hilang harus ridho. Nah, kita nolong orang harus ikhlas. Tapi dikadalin orang ya ridho dulu ya. Kayak sekarang nih, musim COVID harus ridho. Karena enggak ridho juga, sekarang udah takdirnya sedang COVID. Nanti orang itu menderita karena dia tidak nerima takdirnya. Jadi orang itu menderita bukan karena kenyataan, tapi karena enggak nerima kenyataan. Terima lagi musim COVID kayak gini ya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan sambal. Jadi bubur ayam spesial. Takdir COVID terima. Sambil protokol kesehatan yang baik, protokol ibadah doa, protokol istighfar, protokol sedekah. Udah segala macam dijaga, kena. Kayak AA kemarin ya. Udah segala macam diatur. Kena juga, ya udah terima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang bisa menerima takdir, Allah akan ridho kepadanya. Ya, jadi Bapak Ibu mendengar mau pensiun harus ridho, enggak ridho juga bakal pensiun. Lagi jalan genteng jatuh kena jidat, harus ridho, tidak boleh mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Enggak mungkin tidak terima, itu udah benjut gitu, tanda terimanya udah ada ya. Jelas adik-adikku yang baik, yang lucu-lucu ya. Aduh, lucu-lucu. Aki-aki. Itu asli nih. Dulu Pak lihat betul ya, yang mau pensiun tua-tua. Kan ini kita udah 21 tahun pelatihan ini ya. Umur 40. Aduh, sekarang menjadi AA nih senior ya. Adik-adik sepuh ya. Lebih baik disebut adik-adik muda daripada kakak tua ya. Jangan nyebut kakak tua lah, adik ya. Yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Ulangi apa? Jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Yang mantep, Dek. Jangan mempersulit diri. Kita hidup jangan ribet. Namanya sahlin. Orang itu hidup ini yang termasuk salah satu yang tidak akan tersentuh api neraka adalah sahlin namanya. Mudah, tidak ribet, nggak rewel. Enak hidup tuh ya. Naik mobil ban meletus, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Gimana nih ban meletus? Ya nggak apa-apa. Memang udah waktunya meletus, segalanya kan ada ajalnya. Gimana ini? Berarti apa nih? Berarti ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita ya. Pas sampai ke tukang tambal ban, sekarang tambal bannya naik Pak, biasanya 40.000 sekarang 50.000, ya nggak apa-apa daripada nambal sendiri nggak beres-beres ya kan. Sekalian ngasih rezeki ke orang, dibuat mudah. Beli duren, durennya busuk, alhamdulillah. Berarti kita udah nolong tukang duren, nggak sampai rugi durennya busuk, dia duitnya nggak seberapa. Tapi gimana nih nggak bisa dimakan, nggak apa-apa. Namanya juga asam urat ya nggak, siapa tahu jadi kambuh asam uratnya. Jelas, adik-adik asam urat ya. Berapa banyak yang usianya di waktu ke Medan ya lucu pisan. Ada kan Raja Duren di Medan tuh. Aduh, pengen sekali duren. Coba lihat browsing di internet. Makan duren kolesterol enggak. Makanya aduh duren blep. Baru juga makan pagi-pagi kenapa jadi begini? Coba browsing, ternyata duren bikin asam urat. Ya udah, alhamdulillah. Berarti ngasih rezeki alpurinol ya, pabrik alpurinol. Alpurinol. Dijalanin aja. Lagi ngumpul ada yang kentut, ya udah nggak usah marah, nggak usah nanya. Siapa yang kentut? Jangan kentut.
Bagaimana jangan kentut? Udah, ya kan? Udah selesai, udah bunyi, udah menyebar, udah keisep. Ngapain ngambek? Ngambek tidak menyelesaikan masalah. Nggak bisa dipulangin, benar? Kamu ini jangan kentut. Gimana? Udah, tinggal alhamdulillah. Telinga saya masih normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Pas bau berarti alhamdulillah saya nggak kena. Hidung saya masih normal. Gitu. Betul. Halo. Udah dengar cerita yang di Elf itu? Di Elf ada yang kentut, Pak. Siapa yang kentut di sini? Terus kata yang kentut, saya Pak. Malam. Bau. Oh, berarti bapak-bapak, ibu-ibu tidak kena COVID, harus bersyukur. Oh iya, langsung tepuk tangan itu di Elf-nya. Alhamdulillah kita nggak COVID, itu terima kasih Pak. Gitu kamu gitu. Saya jengkel juga tetap. Ini napas pakai mulut daripada ngambek, betul? Adek, jelas? Galau. Oh, gimana ya? Ini saya kan mau pensiun nanti gaji. Kan ada tuh yang berapa lama lagi nih pensiunnya nih? Tahun. Udah nggak usah stres dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal, ya kan? Iya, betul. Ya kan? Amin. Ada yang pensiunnya 3 tahun lagi, tapi stresnya dari sekarang. Tahu-tahu meninggal kan rugi. Pensiun belum, stres duluan, maut. Udah, gimana ya kalau pensiun nanti rezeki mah udah beres pembagiannya. Dulu aja kita di dalam rahim, nggak tahu apa-apa rezekinya beres, betul? Betul tidak? Ngangguk adik, jangan bikin jengkel kan? Ya, begitu. Kemudian waktu bayi rezekinya ada tidak? Ada tuh. Udah bisa kerja belum? Belum. Udah bisa mikir belum? Belum. Sebelum kita bisa mikir, sebelum kita bisa kerja, sebelum Rezeki kita ada, ya. ada, rezeki udah duluan ada. Ya. Sampai kapan? Sampai nanti meninggal, ya. Kalau masih ada rezekinya, ibu bapak teh nggak akan meninggal. Karena rezeki itu berakhir kalau kita meninggal. Tapi nanti kalau udah pensiun gaji saya sedikit, gak apa-apa, ada kebutuhannya juga dikit. Aki-aki ini mah dikasih kebanyakan nasi, sakit gula, kasih goreng-gorengan, kolesterol, kasih sayur-sayuran, asam urat. Model-model kita mah rezekinya tuh udah dikit, makanya nggak usah risau, ya. Halo? Ya. Tapi cicilan saya masih ada, mobil belum lunas, gampang. Kalau ingin nggak punya cicilan, gampang. Caranya adalah jual. Beres. Saya ingin. Tapi sekarang kalau dijual harganya murah. Kalau gitu jangan jual, nyicil. Udahlah. Udah model kayak kita mah jangan bebanin pikiran oleh cicilan. Betul tidak? Betul. Pak, Bu? Betul. Saya emang udah males sekali ngebebanin. Udah hidup tinggal dikit lagi. Udah sebagian besar di jalan. Makanya nanti kalau mau bisnis juga, kalau bisnis aki-aki dan ini, itu jangan bisnis yang kayak zaman dulu. Kita bisnisnya tuh yang membuat kita happy, bahagia, yang bisa nolong orang. Tapi kan saya belum beliin rumah buat anak-anak. Ya, anak-anak udah ada rezekinya sendiri. Kalau ada ya syukur, kalau belum ada mereka udah ada. Dulu juga ibu bapak kita nggak terlalu mikir rezeki kita, betul? Betul. Mikirin rumah, punya rumah. Ya kalau ada ya syukur, tapi jangan ngotot pengen nyiapin tanah, rumah buat anak-anak. Udah, bikin anak-anak soleh itu udah cukup. Kalau ada bagiin, kalau nggak usah. Ya, jelas kek, Nek? Aki, Nenek, ya. Waduh, emosi. Adik-adik, bagaimana yang lucu? Harus ridho jadi tua ya, beruban ridho. Jangan maksain kelihatan muda, ya Pak. Gampang masuk angin. Gaya-gaya, jangan. Pokoknya menikmati. Bapak apa jadi tua, gak apa-apa. Memang ini bukan milik kita tubuh ini. 4. Evaluasi diri ini penting ya. Kalau ada apa-apa teh evaluasi diri. Setiap ada kepahitan, misalkan tidak gor, kejedot, aduh kenapa saya kejedot, dosa apa yang saya lakukan?
Karena tidak ada kepahitan kecuali diundang oleh dosa kita. Kenapa anak saya ngelawan? Ya sangat boleh jadi kita nggak benar ngedidiknya. Kita nggak jadi contoh selama ini untuk anak-anak kita. Kita ngedidiknya salah sehingga anak-anak kita sekarang ngelawan. Itu buah dari kita. Daripada ngambek ke anak, lebih baik istighfar, tobat. Karena semua kepahitan itu diundang oleh dosa. Makanya kalau kita ingin dilapangkan hidup kita, perbanyak istighfar. Ini yang maaf ya, saya terawang. Coba lihat di sini saya terawang. Ini wajahnya ada kemiripan ini ya. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar? Nah, kedua, ini wajah bakal meninggal nih suatu saat. Betul? Iyalah. Pasti. Tersinggung ya. Ini wajah-wajah rada banyak dosa ini kayaknya. Kalau nggak percaya, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada yang Ya pasti punya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada yang acung. Saya nggak tahu. Yang tenang, acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Banyak dosa. Kan kita mah banyak dosa. Kita ini dihargai orang lain bukan karena udah hebat. Kita dihargai orang lain karena Allah menutupi aib, dosa, dan kejelekan kita. Makanya mumpung ditutup, ditobatin. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ketika keuntungan banyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan mengambil kegelisahan, kegalauan. Yang kedua, wa min kulli dhaikin makhrajan. Allah kasih jalan keluar dari kesulitan apapun dalam hidup. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadinya hidup ilmah kalau mau nih banyak istighfar nih Pak David. Kalau pengen usahanya bagus, istighfarnya ditambah 1.000, 2.000. Ini kita baru RUPS ya. MKTV RUPS kemarin, penerbitan RUPS, barusan MKFM RUPS. Alhamdulillah semuanya memberikan keuntungan walaupun lagi rumit begini. Nah, di antaranya adalah perbaikilah tobatnya. Karena penghalang rezeki itu adalah dosa. Kayak naik mobil, terus kacanya kotor, nggak kelihatan jalan. Bukan nggak ada jalan, nggak kelihatan jalan karena ketutup. Nah, supaya kelihatan, wipernya digerakkan. Jadi banyak tobat, itu kuncinya. Coba buka nanti surat Nuh ayat 10 ya. Di sanalah gerbangnya, pintu rezeki dibuka oleh Allah, yaitu fakultus tagfiru. Disuruh bertobat, banyak istighfar. Dan yang terakhir, kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Coba buka surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah, dia sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadlih, tidak ada yang bisa menolak. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang kehendakinya, dan Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, kalau ditimpa kepahitan, jangan ingat siapa-siapa, jangan dulu menghibah ke siapa kecuali Allah. Kesulitan terjadi dengan izin Allah, kesulitan hilang dengan izin Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar, jangan rewel, jangan memamerkan penderitaan, jangan sibuk ngadu ke sana sini, jangan menghibah ke orang, jangan minta belas kasihan ke orang. Allah satu-satunya yang kuasa. Segera sholat, perbanyak sholat ya. Benar, udah sholat, tahan diri, sholat, kemudian ditambah banyak sedekah. Oh, banyak istighfar dan banyak sedekah. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi makin kita dalam kesusahan, makin dalam kesulitan, makin kita keluarkan.
bisa uang, bisa pakaian, bisa fasilitas. Lihat di rumah, kakek-kakek dan nenek-nenek lemarinya penuh nggak? Ngapain? Hah? Mau ngapain ngumpul-ngumpul segala sepatu ada 15-20 pasang, padahal kaki cuma 2. Mau kaki 1000. Baju apa sarung dikumpul-kumpul, mukena dikumpul-kumpul. Rugi. Keluarin barang-barang yang nggak kepake. Itu ada panci, udah agak penyok. Buat kita panci penyok, tapi buat pengantin baru panci idaman. Kasihin. Kasih. Pokoknya jangan banyak ngumpulin barang. Mumpung udah mau pensiun ini supaya ringan hisabnya ya. Halo? Ya. Ayo keluarkan barang-barang yang tidak berguna. Jangan jadi pengumpul barang. Udah susah dipakai. Betul. Udah kita nggak berguna, sedekahkan. Itu balik ke kita, Pak. Balik ke kita. Apapun yang kita lakukan, sodakoh, kebaikan apapun, bentuk apapun kalau ikhlas, itu akan membuat kita dilepaskan dari kesulitan. Ingat ya, makin kita menolong, makin ditolong. Makin melapangkan kesulitan orang, makin dilapangkan. Jadi tidak sulit. Amin. Ya, tidak sulit. Biasanya kita kalau lagi susah tuh maunya ditolong. Salah. Kalau lagi susah, maunya menolong. Lah, saya lagi susah, ada. Bisa dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pengalaman. Dan itu pasti balik ke kita. Kalau ikhlas. Terima kasih adik-adikku yang manis. Aduh, selamat menikmati naik kelas ya. Jadi pensiunan. Gelar sangat bagus. Hari kemerdekaan pensiun tuh ya. Nggak akan disuruh-suruh, waktu ibadahnya lebih leluasa, waktu nyari ilmunya lebih leluasa, waktu untuk tobatnya lebih leluasa. Jangan risau tentang rezeki, risaulah tentang dosa, risaulah tentang bekal pulang kita ke akhirat nanti. Ya, selamat berbahagia memasuki hari kemerdekaan. Ada pertanyaan? Lihat, makanan udah menunggu. Dari tadi semuanya menahan lapar karena kiainya lagi ceramah. Yang paling getir itu yang paling di depan makanan ya. Kalau Asi di depan komputer kurang terasa laparnya. Tapi hidung ini hadirin ya. Ada pertanyaan kek, Nek? Ikuti medsos Allah kalau manfaat ya. Ibu Heni Ada. ada. Iya, saya mau bertanya, kalau kita mau sholat tobat, ya. Itu sebaiknya setelah sholat tahajud atau sebelumnya? Sholat tobat tuh kalau kita punya dosa, ingat dosa, ambil wudhu setelah sholat. Jadi jangan nunggu tahajud, karena boleh jadi malam-malam tinggal, ya kan? Kayak mau minta maaf, nanti saya lebaran minta maaf. Kan malam takbiran meninggal, ya. Jangan ditunda sholat tobat. Ini dosa, aduh saya sudah melakukan dosa, barusan ambil wudhu, sholat minta ampun, ya. Pak, boleh tanya? Ya, kalau udah pertanyaan. Salah saya. Pak, kalau misalkan sholat fajar, bagaimana? Itu baik sholat fajar, Pak, sebelum sholat subuh. Nah itu baiknya teh pada saat azan atau sebelum azan? Oh, kalau sholat fajar itu 2 rakaat sesudah azan sebelum sholat subuh, ya. Ya, nanti ilmu fikih saya kira ada ustadz yang mendampingi. Bagian A adalah bagian ilmu tauhid dan ilmu akhlak, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada hikmahnya. Sudah setengah jam lewat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita setengah jam. Nih. Jadwal setengah jam. 31. Kan? Ya, setengah jam, Kita ketemu lagi di medsos nanti ya. Ya, setiap pagi jam 5. Pokoknya ingat ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ingat dalil ini.
barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, nih Allah nih mau, ini orang ini mau dibikin baik nih Allah. Cirinya adalah yufaqihu fiddin. Allah pahamkan agama. Allah buat dia senang belajar agama. Allah membuat dia senang bukan tahu agama tapi paham. Jadi kalau Bapak Ibu malas sekali baca Quran, malas membaca, kayak punya manual tapi nggak dibaca, nggak akan kepake. Hidup ini ada manualnya. Ini jam ini kecil, sederhana, murah, tapi kalau nggak baca manual tetap nggak kepake, apalagi yang mahal. Nah, manualnya itu adalah ilmu agama. Kita nggak paham manual, kita nggak ngerti hidup ini, capek. Dengan 5 kiat aja tadi udah lebih ringan, ya kan? Kalau paham mah nggak gawat. Menghadapi wabah, menghadapi krisis ekonomi, nggak ada yang gawat. Ya, yang gawat itu tidak paham. Itulah yang membuat kita stres itu. Makanya luangkan waktu belajar agama, terutama ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ini fondasinya. Kemudian ilmu tazkiyatun nafs namanya, ilmu membersihkan hati, lalu ilmu syariatnya juga harus sempurnakan. Insya Allah sisa umur kita akan bahagia, bukan karena harta, bukan karena pangkat, tapi karena paham kebenaran dan berusaha mengamalkan kebenaran. Itu Amin. Ya. Semoga semuanya diberikan istiqomah, lahir batin walafiat, yang halal barokah, dan diberikan nikmat ibadah, serta diberikan suatu saat husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Amin Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan AA telah menyisikan waktunya untuk kita semua. Mudah-mudahan Ya. siap A, ternuhun. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah sudah sama-sama kita simak perjalanan training kita setengah jam awal yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ataupun Agim, yang mana Bapak Ibu sekalian tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada 5 kiat dalam menghadapi persoalan hidup ini. Pertama, siap dengan apa yang cocok dan yang tidak cocok, dengan takdir yang kita inginkan. Kedua, ridho bila terjadi dengan sesuatu tersebut. Dan ketiga, jangan mempersulit diri. Keempat, evaluasi diri. Dan kelima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Masya Allah. Baik, ayah bunda yang baik, insya Allah kita akan sama-sama sebentar lagi akan melanjutkan.